dhabitail asli wal far'i, termasuk ada qawaid ketika dhabitnya asli dan far'i berbeda, karena tidak ada sikoh yang menjaminkan di antara keduanya, baik wujudan atau musawatan. Di dhabitnya berbeda antara dhabitnya asli dan dhabitnya far'i, sebab tidak ada tidak kuat untuk menjaminkan di antara keduanya. Seperti kalau dicontohkan di sana dalam syuhud zur bil qatli, ada seorang yang menjadi saksi yang mengakibatkan masyhud alaihnya dibunuh karena qisas, dan ternyata syahadahnya bohong, saksiannya adalah palsu, maka menurut fikih saksi-saksi itu harus diqisas. Nah, landasan hukumnya apa? Disamakan dengan orang yang memaksa lain orang untuk membunuh. Ternyata orang yang memaksa, atau istilahnya otaknya, makanya di Indonesia disebut dengan otaknya, itu nanti akan diqisas. Namun diiktiraf, disanggah. Dhabit di dalam asli ikrah, jelas bahwa memaksa itu nanti akan bisa orang tersebut pasti aku tidak punya helah, sehingga akan ifdok terhadap pembunuhan ini tahakkuk nyata. Tapi kalau syahadah kan tidak diperintahkan, tidak dipaksakan, dia lakukan sendiri hanya berdasarkan dengan saksi itu, dan saksi tidak memaksakan, hanya mengatakan loh yang membunuh ini, dan begitu saja. Tapi kan nggak menyuruh kalau kamu tidak membunuh, kalau kan saya bunuh juga tidak melaksanakan. Saksi juga tidak memberi sanksi. Jadi kan ada kelihatannya tidak sama, tidak sinkron. Makanya disanggah dalam hal ini. Namun ya itu dari mustadil, termasuk Syafi'iyah. Nah, kemudian dipertanyakan mana dhabit di antara keduanya, walaupun sama-sama bisa mengakibatkan pembunuhan yang dimaksud, tapi mana titik persamaan antara dhabitul far'i dengan dhabitul asli? Nggak ada di sini. Yang satu itu dipaksa, yang satu kehendaknya sendiri. Kan nggak ada paksaan itu hakimnya. Oh, di sini jawabnya yasqatul mustarak. Di antara kedua-duanya sama-sama tasabbut. Walaupun toh di sini tasabbutnya tasabbutnya yang pertama itu tidak ada khilaf, tapi di sini ada khilaf. Namun walaupun ada khilaf, semuanya tasabbut bil qatli. Nah, sedangkan tasabbut sabab ini adalah wasfun maujudun mundhobatun. Tasabbut sabab itu wasfun maujudun mundhobatun urfan. Nah, maka dalam hal ini akan terjadi ya selalu berbeda sudah. Yang bisa jawab ya tetap bagi mutarid ya tetap gak mau. Au bi anal ibda sawaun. Ibda'ud dhabit fil far'i lan maksud musawiyan li ibda'id dhabit fil asli. Yaitu tuntutan untuk akibat dari perbuatan kedua-duanya tersebut
jelas. Apa gini ku maksud daripada larangannya adalah maksudnya daripada ini adalah khifdun nafsi. Khifdun nafsi adalah mundobat. Khifdun nafsi itu mundobat. Walaupun ifdo udobit fil far'i itu berbeda, udobitnya berbeda, tapi ifdonya artinya sasarannya sama, yaitu sama-sama menghilangkan nyawa. Padahal maksud daripada ilat munasabahnya yaitu khifdun nafas. Podo-podo mati ini kok banget caranya gampangan. Podo-podo mati ini ya tetap kena. Lahir gabudam awut tidak bisa dengan cara sudah perbedaan itu tidak perlu kita perhatikan, nggak boleh. Kenapa? Karena masalah tafawud ini ada yang tidak diperhatikan, ada yang diperhatikan di dalam masalah pembunuhan. Seperti halnya yang tidak dibedakan yaitu antara orang alim dengan orang bodoh. Yang membunuh itu Kapolri, termasuk Polri atau orang biasa, ini tidak termasuk tafawud. Tafawud dari sisi penggunaannya, yang orang biasa tukang sampah gak begitu keratu, gak begitu berperan dan gak begitu ada gunanya dalam urusan negara atau dalam rakyat. Tapi Polri ini sangat manfaat sekali. Orang alim sangat manfaat sekali, orang bodoh menukai malah gak ada itu manfaat. Hilang itu tidak ada yang mencari. Nah ini tafawud. Tapi sama-sama nafsunya tetap yulgho. Ini nafsunya nyawa, sama-sama nyawa. Tidak dilihat isinya otaknya, tidak dilihat dari hatinya, tapi dilihat hilangnya nyawa. Ini yang mulgho. Berarti tafawudnya nggak dianggap. Seperti orang gagah atau orang yang cantik membunuh pada orang yang buruk rupa, welek, wis loro-loron bisa. Nah, ini tetap walaupun tafawud di dalam rupa, ini mulgho. Gak ada bedanya kamu membunuh orang kecil seperti itu ya tetap harus dibunuh. Walaupun seperti Polri itu kalau membunuh kan ya miliaran tawarannya, tapi kalau membunuh rakyat kecil paling ya 50 juta itu. Nah, itu artinya tafawudnya itu mulgho. Yang tidak mulgho seperti seorang merdeka membunuh pada abdun. Ini karena tidak mukafaah, sebab abdun disamakan dengan mal, ada kesamaan dengan mal. Walaupun itu nyawa tapi harganya seperti kambing. Jadi makanya di tafawudnya tetap tetap layulho. Tafawudnya diperhatikan, diperhitungkan. Jadi karena melihat dari sisi bisa dijual dan lain sebagainya. Dan penyebabnya adalah kufur. Menurut ulama Syafi'iyah, termasuk tafawud fiddin yang menyebabkan diantaranya abdun itu karena asalnya din. Sebab orang Islam itu tidak akan pernah dijadikan budak. Tapi kalau sudah jadi budak, ya tetap jadi Islam gak masalah, karena ad-dafu aqwa minar raf'i. Menolak gak bisa, tapi kalau lebih kuat kalau kita menghilangkan sulit, gak bisa. Makanya sebelum kadung harus dipikirkan terlebih dahulu, karena kalau sudah kadung sulit untuk dihilangkan. Kalau belum kadung masih mudah. Dan
Karenanya ulama Syafi'iyah ketika ada orang Islam membunuh pada non-Islam kafir dhimmi tetap tidak boleh diqisas mulqa. Beda dengan Hanafi yang mengatakan an-nasa bin nasi wal aina bil aini wal juruha qisas, itu tidak membedakan antara orang Islam dengan dhimmi, sama-sama patuh di dalam satu hukum. Makanya patut pendapat Hanafi ini diimplementasikan di dalam negara bangsa. Nah, kalau kita mengikuti Syafi'i dalam negara bangsa ini akan terjadi istingkarun nufus wal fitan wastisaril fitan. Maka al-hudul anhu ahakku wa aswab. Kita pindah dari pendapatnya Imam Syafi'i menuju pendapatnya Hanafi, ini aswab wa ahak. Makanya di Indonesia sama statusnya antara Muslim dan non-Islam di dalam negara bangsa. Nah, kita mengikuti yang mana? Kita mengikuti dalil dari Quran dan hadis, jangan mengikuti pada pendapat mufassir. Nah, kan kalau kita ini kami itu pendapat mufassir, pendapat mustahil. Nah, sedangkan mustahil yang macam-macam kita berdasarkan milih yang kondisional sesuai di Indonesia. Dan labil wa itafawud. Paham ini ya? Ini nanti banyak sekali masalah ikhtilafu dhabitil far'i asli wal far'i, termasuk orang yang akan pergi sudah diperbolehkan ngosor dan jamak sholat karena disamakan dengan sudah pergi. Kenapa? Sama-sama akan menerima masyakoh walaupun belum mendapatkan masyakoh. Nah, karena kalau kita pergi kan keluar dari desa kita kan sudah ya belum masyakoh, tapi kok sudah boleh ngosor, boleh jamak, kalau disamakan. Nah, terus di iktirat tidak sama. Karena di sini sudah ismi safar, kalau itu belum safar. Ismun tidak mutabar, tapi yang ini esensinya sama, yaitu sama-sama akan terjadi masyakoh-masyakoh yang madlunah. Maksudnya Ibnu Mas'ud menjamak, Ibnu Rabi'ah menjamak sholat dan ngosor sebelum pergi dan diikuti oleh santri-santrinya Ibnu Mas'ud. Ya itu seperti itu. Itu termasuk dhabitail asli. Nah, kalau kita itu nggak sama, termasuk nabitun bi ismi safar. Nah, ya saya nggak setuju ya nabitun bi ismi safar, akan belajar. Termasuk jamak sholat fil hadur karena masyakoh. Yang satu karena bisa kiaskan dengan bepergian. Itu dobitnya nggak sama. Kalau masyakohnya ini memang ada tamu duanya kan ya sangat sulit, bahkan lebih mudah di sana itu nganggur dong dalam bepergian. Ya, tapi bepergian itu bisa mendobat. Pergian sekian kilo kan mendobat, walaupun itu wujudul masyakoh atau tidak. Tapi kalau di sini masyakoh itu tidak mendobat. Berapa ukurannya masyakoh? Nggak bisa dikiaskan. Nah, ini yang kalau yang kuat tidak bisa dikiaskan, yang akhirnya tetap tidak boleh jamak dalam waktu ada di rumah karena masyakoh. Namun tidak sedikit dari ulama-ulama kenyataannya yang masyakoh kayak ini. Nah, ya silahkan. Itu mawon penak tinggal oke ini hujan. Gak usah kita terlalu tegang. Terlalu tegang, stres mungkin. Paham ya? Ini pagi semalam itu karena banyak yang dikiaskan oleh para ulama-ulama yang memang tidak dobit tapi sama. Bahkan
apa itu namanya, ada yang mengatakan sholat azan dalam kuburan disamakan dengan yaumul khuruj, disamakan dengan yaumul dukhul. Kan lain itu anunya dobitnya. Dobitul asli wal farid jelas beda itu. Dobitnya antara khuruj dengan dukhul. Kalau dukhul ini akan menghadapi urusan-urusan dunia yang sangat rumit. Kalau khuruj kan enggak. Tapi kok jawabannya, wah ini lebih rumit lagi. Cuma beda ya, silakan. Pakai semacam itu. Wabin hahat taksim itu bikin ragu. Di setelahnya ada orang merumuskan hukum, lalu orang yang tidak sepakat memberikan statement yang bisa yang bisa bikin mustahil itu ragu. Ya seperti hanya ketika kita bertanya kepada santri, setelahnya jawab iki apa iki? Oh iya iya. Dan sering terjadi semacam itu. Takdir. Umar datang. Umar apa Zaid? Akhirnya bingung. Ini kalau tidak sikoh betul ya. Aku dari kata Umar. Umar apa Zaid? Bingung bisa. Ini jenenge takdir. Cuma dalam hal ini tardidul lafzi baina amrayn ahadun mamnu wal ahaduna mamnu. Di antara dua lafaz, berarti lafaz yang di antara dua makna. Yang satu mamnu, itu tidak ada dua makna, kok dua perkara. Yang satu mamnu, yang satu diterima. Contoh tardidul lafzi al-murad bil jalil baina amrayn masalah. Kalau itu termasuk dua, ya bisa dua, bisa tiga, terserah. Sampai berapa saja. Contohnya al-sadil ala subudil milki lil mustari fi zamanil khiyar. Ketika zaman khiyar itu mabek milik siapa? Milik mustari atau milik baik? Min haitsu sudah dijual ini milik mustari, tapi min haitsu dia itu masih bisa dikembalikan, itu milik baik. Bisa mengurungkan berarti masih milik baik. Atau milik kedua-duanya mauqufun. Mauquf yaitu kalau nanti imdok berarti miliknya mustari, kalau memang tidak imdok, tidak nufud berarti milik baik. Nah hal ini untuk menyelesaikan pada zaman khiyar ini, kalau hal yang membutuhkan untuk nafkah seperti kambing, sapi, makanannya juga banyak. Ya kalau satu, kalau sak jika, kalau sak kandang itu berapa saja habisnya. Ini siapa yang nanggung? Siapa yang ngimoni? Siapa yang jaga? Ini kalau kita fikihnya memang ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan lil mustari, ada yang mengatakan baik, ada yang mauqufun. Bagi yang mengatakan ini milik mustari, alasannya diwujudi sababihi, sebabnya milik ada. Apa? Baik yang keluar dari ahlinya fi mahallihi. Nah, terus dikait takdir yang menyebabkan milik itu mutlaknya baik atau baik yang mutlak dari syarat. Yang sudah tidak ada syarat, tidak ada konsekuensi. Bingung. Walaupun itu baik memang baik, tapi mutlaknya baik atau baik yang mutlak dari syarat. Berarti baik yang sudah resmi. Nah, ini namanya mentarjih. Kalau yang awal mamnu wasani muslim. Lakinna mafqudun fi mahallin niza, cuma yang kedua itu yang al mutlak, hal ini tidak ada karena masih di dalam zaman khiyar. Dalam zaman khiyar ini tidak mutlakon, bahkan masrutun bil khiyar. Di antaranya lagi ahadul mamnu dan akhar murad ini istifsar dalam ijmal, misalnya wudu.
wajib wudu di dalam, wajib niat di dalam wudu. Wudu itu wajib niat. Karena ibadah. Terus di takdir wudu itu nadzofah atau af'al maksusah. Kalau af'al maksusah berarti indikasinya ta'abbud. Kalau ta'abbud berarti harus niat. Karena ada dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini ta'abbud. Al-awwal mamnu an-naw qurbatun. Kalau di situ nazafah berarti bukan kurba, hanya sarana, wasail. Kalau wasail tidak ada kewajiban niat seperti hanya satrul aurat. Wasail meskipun an-naw qurbatun karena af'al maksusah tidak logis. Karena hanya anggota-anggota yang tertentu saja. Dan tidak ada batasnya sampai bersih atau bagaimana, enggak. Pokoknya yang penting rata. Baik sudah bersih atau tidak, tetap harus dilakukannya dengan dalil wa idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Lakinnahu cuman wasali muslimun ana qurbatun lakinnahu la yufidu al-gharad min wujubin niat. Jadi bukan gharad. Kalau af'al maksusah, mereka keduanya af'al maksusah tapi tidak termasuk tujuan di dalam masalah wujubin niat di sini. Kenapa kok tidak termasuk wujubin niat? Karena aslinya bukan ibadah mustaqillah tapi ibadah yang sarana. Dan termasuk di rupane maneh. Ada orang mengatakan sholat jenazah itu harus ada syarat-syarat yang mutabar. Gini ku toharatul hadok min hadas wa najas fasatrul Allah disifat bilibasin tahir wal wukuf ala makanin tahir. Karena berdasarkan dawai Allah ya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dengan layak balullah tatbalu sholatun bi ghairi tahurin. Nah, terus dikait takdir itu sholat apa doa? Sholat apa doa? Nah, kalau di situ sholat syar'an, sholat maksudnya sholat syar'an. Sholat itu akwal wa af'al mutatahadun bitakbir wa mutatamatun bitaslim bi syara'id wa makhsusah. Ini laisa fihi af'alun bal akbarun faqat. Jika Anda kata tidak berbicara, tidak melaksanakan apapun, diam saja cukup. Demikian pula berdiri. Nah, kita tartib. Makanya yang awal kalau dikatakan sholat syar'an berarti ada syurutus sholat mutabaratun fi sholatul janazah termasuk taharatul Allah min hadas wa najasatul Allah bil libasin akhir wal makanin akhir wa istiqbalul qiblat. Tapi Waman akhwala bisyartin min dalam yakum musolli yang alaiha gak bisa dikatakan sholat jenazah. Wasani kalau kita katakan doa layak tabiruha. Karenanya dalam majmu' dikatakan wanakola sabuna al-Syibi wa Muhammad bin Jarir jawaza sholatil jenazah lil muhdis bi annahu doaun. Dari Ashabina menukil dari Syibi dan Muhammad bin Jarir memperbolehkan sholat jenazah lil muhdis karena doa. Walaupun toh Imam Nawawi mengatakan hadza batilun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyebutkan waqad sammahallahu rasulahu sholatan, sholatul jenazah.
Tapi sholat jenazah di sana sholat lughatan atau sholat syar'an kan gitu. Apa yang dikatakan Rasulullah itu sholat lughatan apa sholat syar'an? Kalau kita katakan di dalam Qur'annya farka'u marokin warku wasujud, mesti aja rukuk dan turun ke wasujud. Wa fi sholat jenazah laisa fiha rukun wasujudun. Nah, sudah. Jadi yang ini kiasnya menjadi mungkote. Jadi orang yang masih berbeda itu masih ditoleransi, yang sehingga tidak termasuk hukum yang muttafaqun alaih. Ya, semuanya akan memperkuat dengan dalilnya masing-masing. Bagi yang mengatakan sholat jenazah itu wajib wudu, ya mengatakan hadza batilun seperti Imam Nawawi. Demikian pula di dalam masalah sholat jamak, sholat qashar sebelum pergi, itu juga menurut Imam Nawawi katakan hadza qaulun syadzun munabbidzun li ismi safar kan. Nah, ya itu biasa itu kan ya. Bagi yang tidak sepakat kan seperti itu, tapi kita tahu Ibnu Rabi'ah itu juga mustahid mutlak. Karena itu juga mustahid mutlak, bukan itu namanya bukan orang ngarit kan. Termasuk orang yang mengatakan tawaf itu juga muktabarun bisyuruti sholat. Tawaf itu harus suci dari hadas, suci dari najis, satrul awrah, beribasin tauhid, wal wukuf ala makanin tauhid. Karena at-tawaf sholatun, at-tawaf sholatun. Ila anna Allah baqafiyat takallum wa man takallama fi fala yantik bi khairin ila bi khairin. Terus ditakdir itu sholatun syar'an am sholatun lughatan. Karena kalau sholat syar'an jelas farik, jelas beda. Nah, itu misalnya sholat lughatan. Nah, tapi bagi yang mengatakan sholatun itu sholat dalam arti syarat-syaratnya seperti sholat itu ya akhwat. Makanya Imam Muzani mengatakan apa itu namanya tawaf tidak harus ini. Wa dzakar Muzani bi mukhtasari anna tawaf yasihu mal hadas. Nah, yasihu mal hadas boleh-boleh saja. Kenapa? Lu nggak ada syaratnya. Gitu loh nih. Dan itu juga diakomodir dalam mazhabnya Hanafi, tidak masalah. Nah, ini kias yang mengkotir. Nah, kalau yang seperti ini tinggal pas tapi kamu mantep yang mana? Saya tidak mantep sama sekali, tidak ada yang alami lah mazhaballah sudah. Enak kan? Jadi mesti gak ngerti sama sekali malah justru bebas. Alhamdulillah madhaballah, karena pokoknya yang penting kamu tidak menganggap batal sudahlah. Idza wafaqal ami qaulal alim sokhat ibadatuhu wa illam yaqtak wa illam yuqallidhu ma lam yaqtakid fasadahu hinal amal. Sunut tak usah pena nih. Nah, yang agak apa itu namanya tengah-tengah itu yang biasa bahasa masail itu agak bingung. Wah, gak boleh kita pilih kayak dia, gak boleh, jangan diikuti gitu saja. Karena dengan Anda mau lihat tidak boleh, akhirnya apa? Akhirnya kau meyakini, aku menganggap tidak sah. Kalau tidak sah ya tidak boleh, berarti kamu fasad dalam melaksanakannya. Harus suci. Nah, sehingga yang ngeten iki yang patut diberitahukan kepada orang awam atau dibiarkan saja karena alhamdulillah madhaballah. Masih banyak lagi seperti ayyukala yajibu ghuslul kafir idza aslama wa ajnaba fi kufrihi.
Wong kafir niku lek masuk Islam dan junub di dalam kufurnya wajib mandi. Ditanya, ghusl itu min hukmi taklif atau min hukmil wati? Kalau di situ hukmil wati, mestinya memang harus. Tapi urusannya dosa enggaknya di dalam masalah mandi itu berarti taklifi. Kalau taklif tidak wajib karena kena dawuh Gusti Allah, kul iyan tahu yufar lahum makot salaf. Makanya yang ngotot wati itu ya harus mandi. Nah, kalau wati nanti seperti nikah dan seterusnya ya wati nanti batal semua. Enggak. Orang-orang kafir dalam masalah nikahnya tidak ada persyaratan sama sekali. Enggak batal kok kaji usul mengulang. Nah ini bahkan goyalan masuk Islam watak tahu asratun niswatin juga Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk mengambil yang nomor 1, 2, 3, 4, tapi hanya mengatakan amsik arba'an wa farid syairahuna. Karena kuliah tahu yufar lahu makot salaf sing wis terjadi ya sudahlah, kembang jagung dijumlah dino para gadung dikapano sing durung dianakno lek ngono. Sing durung aja dianakno. Wa muhtar qabulu. Lah, menurut Muhtar iktirat yang semacam ini bisa diterima dalam arti andai kata dia itu tidak mengikuti pendapat tersebut, ini akan ditoleransi, boleh asalkan meyakini. Itu maksudnya makbul. Kenapa? Karena memang dalilnya tidak sempurna. Makanya dalam hal ini bisa kita berbeda dengan yang sudah dirumuskan. Tapi kamu jalan-jalan ini, kamu tidak kapasitasnya, hanya itu saja katakan. Nah sehingga akhirnya kalau gitu, hanya avocado seluruh fikih hanya digunakan untuk koleksi. Kalau kita berani menggunakan ya sudah, kalau sudah tahu ya sudah, keberanian berani. Yang tidak sepakat mengolok-olok dengan dalil-dalil, ya Imam Nawawi saja juga mengolok-olok orang yang tidak sepakat. Ibnu Hajar juga demikian. Ya kita tinggal, ya sudah, itu urusan saya dengan Allah, asalkan kamu bertanggung jawab dan punya dalil, sudah, nggak masalah. Paham tak? Nah ini nanti setelahnya ngaji usul fikih akan bisa bias terserah. Ya memang seperti itu, terserah, tapi tidak boleh memaksa orang lain. Tapi ojo terus sombong menampakkannya itu tidak. Selama no dewi nggak masalah, asal berani bertanggung jawab. Buat jawab buat anak tamu dukun. Jawabnya kalau di atas seperti masalah khiyar ya bek itu adalah bek al-maudud. Bek maudud piye? Maudud urfan. Bek urfan itu sudah hurufnya sudah dikatakan bek. Nah saya benar dikatakan bek, tapi kan masih belum jelas. Salat itu ya salat urfan itu salat syar'an. Oleh salat syar'an enggak ada seperti itu kan gitu. Ya salat secara urufnya walaupun tidak masuk di dalam syar'an. Atau itu sudah jelas, ya bisa kok ini jelas, tapi untuk saya belum jelas. Misalnya kalau iktirat di dalam wudu kurbatun wajib biannya, dan biangkila al wudu yutlaku ala nadzofah wa ala af'al sudah jelas itu ya nadzofah ya ala af'al maksuso. Berarti hakikatul wudu adalah an-nadzofah alal af'alu alal aqdal al maksuso. Nah, ngono karena di situ ada al-maksuso berarti kedua-duanya dipakai, makanya harus ada niat. Kama yaqulu dhahiran bi ghairiha. Tapi yo kita mengakomodir yang tidak mewajibkan niat, enggak masalah.
wal itiratun raji'atun ilal mandi. Semuanya itirat dari awal sampai akhir itu kembalinya hanya dua. Satu mandi, kedua mu'arodoh. Jadi semuanya itirat-itirat yang disebutkan di atas kembalinya pada dua hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajib dan Aksarul Jadalayan Jadalina, yaitu mandi mencegah gak terima atau terima di wilayah tapi di takyib. Di takyib itu dilemahkan. Kenapa? Gharadul mustadil nisbati mudda'al bidalili. Karena tujuannya mustadil itu adalah menetapkan dakwahnya dengan dalil bahwa itu mukadimahnya sah, supaya bisa untuk dijadikan syahadah dan selamat dari mu'arid, supaya syahadahnya itu bisa nufud. Kalau sah, ini tujuan sah bisa dijadikan syahadah bukti, kemudian selamat dari mu'arid, supaya syahadahnya ini nufud dalam semua kalangan. Tapi Gharadul Mutarid tidak merobohkan dalil dengan qadhu fi sihhatin dalil. Dengan cara apa? Man'i muqaddimah, mencegah adanya muqaddimah, atau menerima adanya muqaddimah tapi menolak atas kesinkronan, kevalitan atas muqaddimah. Hanya itu saja intinya, dua. Dimantu karo mukarrab. Gak ada tapi gak fas. Menurut wis. Nah, sedangkan fas dan tidak itu kembalinya kepada huruf. Huruf itu ya sesuai dengan akal masing-masing. Wa muqaddimatuha, untuk muqaddimahnya i'tirad, pertama al-istifsar. Al-istifsar itu mencari dalil atau klarifikasi bahwa talab dzikri makna lafzi, sing kok maksudnya iku piye, karena lafadznya masih hurufah atau ijmal. Wa bayanu alal mutarid bil asahi, sedangkan menjelaskannya itu kewajibannya mutarid menurut Qalasah. Nah, artinya istifsar itu toli'ah itu neliti-neliti. Jadi istifsar itu sebagai muqaddamul i'tirad, sebagai pembuka atau muqaddimah dari i'tirad, karena khasmun itu ketika tidak ngerti madlulnya lafal tentu tidak akan mampu untuk man'u, tidak akan mampu untuk mu'aradhah. Sebab tasdik setelah tasawur, idraku mufradin tasawuran ulib, wa tarku nisbatin bitas dikin musim. Apa yang dimaksudkan dengan istifsar? Ini ku tolabu dzikri makna lafzi khaisu ghorobatun, imam min khaisu wadku, dari segi waduknya. Contohnya la yakhillu asaidu aidiku, wong mestine asad kok sayyid bu lafate piye, lha ngono opo lafate ini ghorobah. Atau dari istilah seperti lafadznya itu daur atau tasasul, istilah semacam itu sekali istilah-istilah itu daur tasasul. Seperti kita memberi definisi najis adalah ulu mustaqdarin syar'an. Loh, mustaqdarin syar'an bagaimana? Ya yang najis, mustaqdarin syar'an itu kan mulak tujuannya. Padahal kita memberikan hukum najis setelahnya tahu mustaqdar syar'an, tapi setelahnya kita memberikan hukum mustaqdar syar'an itu setelah tahu najis. Karena tidak mustaqdar, kalau tidak najis walaupun mustaqdar tidak dianggap mustaqdar.
Untuk sarana mengetahui mustakdar syar'annya ini loh yang kita nggak jelas. Ini namanya daur atau tasalsul. Taunya ini harus itu dari ini. Taunya najis dari kata mustakdar syar'an taunya setelahnya dihukumi najis. Seperti anjing najis sehingga kita menganggap mustakdar. Tapi andai kata tidak dihukumi najis tidak mustakdar. Nah, buktinya orang-orang yang tidak mengatakan najis itu malah keloni, malah ngambung-ngambung, arti yang cantik-cantik diambungi karo asu, itu tidak masalah. Nah, ini yang akhirnya. Makanya akhirnya daurnya itu cinta sehingga bisa menjadi cantik, apa cantik sehingga menjadi cinta. Ini daur nih. Nah, sinkrono cinta akhirnya kelihatan cantik atau karena kelihatan cantik akhirnya cinta. Ini sih bener sing di daur nih. Tapi yang jelas cinta bukan karena kecantikan dan karena apa. Ini urusannya cinta adalah anugerah. Nah, iya gak bisa dipaksakan, gak bisa. Mulai uhibbuka la arju wa qul lil ladzi yanha 'anil wusdi ahlahu idlam taduk makna syarabil hawa. Nah, kau tidak pernah merasakan syarabil hawa, yaitu minum rasa cinta, sehingga kamu enggak merasakan itu. Makanya biarkan saya. Dan awi jimalin seperti menuturkan tentang mustarok tanpa korina. Contohnya yang zamu al-mutolaqoh al-iddah bil akra. Terus kita kok akra itu bermakna khet apa di mana? Karena ngukumi kok yang zamu al-mutolaqota al-iddatu bil akra. Nah, terus diklarifikasi. Akra itu maknanya sing pundi. Nah, jadi akra itu maknanya yang mana? Seperti nyembelih kurban dengan sandal jepit itu tidak boleh. Maksudnya sandal jepit itu piye? Sandalan jepit usul kok nganggo sandal jepit ora oleh. Ning kenapa? Ya gak mempan sandal jepit kok ngene. Jadi kali ini biasa kayak guyon iki ngoten niku anune. Wong nyembelih kurban kok nganggo sandal jepit, wong lajeng ora landhep ora mempan kok dengan sandal jepit ya apa bisa? Itu enggak sah. Wa anna bayanahu ma'al mutarid bil asah. Untuk memberikan penjelasan tentang makna itu ganda atau mujmal itu bagiannya mutarid. Karena kadang-kadang bagi mustadil maknanya tahunya hanya satu. Nah, terus mutarid gak menerima loh. Niku anu itu maknanya ganda semacam itu. Yang dikendaki yang mana? Kan gitu. Nah, seperti bek tadi. Nah, ini kan jadi dengan bek loh. Maaf, bek itu ada yang nufut, ada yang tidak nufut. Ada yang mutlakul bek, ada bek mutlak. Ini yang mana? Ini kan. Nah, terus seperti wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Yang bisa digunakan suci itu adalah air. Itu mutlakul air apa air mutlak? Kan di sana di dalam Quran hanya ma'an. Itu mutlakul air karena nakirah atau ma'un mutlak, air ma'an mutlakon. Kalau mutlakul air seperti Abu Hanifah mengatakan dengan mutlakul air semuanya air bisa digunakan untuk sesuci. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i air mutlak, ya silakan. Akhirnya ya menjadi istilah hukum mati rahmatun enak. Nah, yang pakai air mutlak
sehingga persyaratan-persyaratannya sulit, sehingga ada 4 macam air, ada tohir, mutahhir. Itu kita dapat algoritmnya dari karangannya Imam Syafi'i, kaulnya Imam Syafi'i, dalam Hanifah nggak ada. Makanya di dalam Hanafi, di dalam Syafi'i ada najis ainiyah, ada najis hukumiyah. Hanafi nggak ada, nggak usah istilah najis kono ainiyah, kono hukumiyah. Kalau yus ainiyah, kalau tidak ada yus seperti itu saja, nggak usah tidak najis. Inilah ini. Kan penaton wala yukallafu bayanu tasawil mahamil, tidak diharuskan bahwa kedua makna itu sama atau 3 makna itu sama. Pokoknya yang penting itu punya makna ganda, entah itu tingkatannya berbeda atau tidak lah. Untuk yang menjelaskan tuh yang nolak itu mustahil, itu betul maknanya beda aku 2, tapi yang mutorin yang ini yang dipakai ini betul betul. Dan contohnya ini seperti al-wudu qurbatun patut tajib bi aniyat. Bi akhir al-wudu yutlaqu ala nadhafah wa ala al-af'al al-makhsusah. Hanya dikatakan berarti hakikatu asyariyah. Atau fi tawaf qurbatun ka salat. Jadi dikatakan salat ya tawaf itu kurban. Ka salat pada tabaru syurutuha wa yataratul adab min haitsu min khatasin wa najasin wa satil aqrab bil fasid. Tapi dikatakan sholat itu mutasil, ibadah yang mutasil, yang aku satu paket tidak bisa dicicil, nggak bisa tawaf itu bisa. Sekarang tawaf 1 putaran, nanti besok diteruskan 1 putaran, besok lagi teruskan 1 putaran, bisa kok. Oh, suatu kali sholat gitu ya. Itu kalau dikatakan sholat syar'an itu ya kurbannya kurban, ya sama dengan kurbannya itu, tapi beda. Makanya dikatakan kalau gorobahnya sholat itu bagaimana kurban? Aku tawaf sholatun aikas sholat, dijelaskan model aikas sholat. Nah, enggak dia hadisnya niku atau aku sholatun ya semestinya niku ya sholat karena enggak masuk akal dimasukkan di dalam sholat, berarti lugotan doa. Lu doa apa ora muni apa-apa, mengekspresikan doa. Rono dudono tata dulu dan seterusnya. Asani kalau yang kedua ayub basirul lafdho bimuhtamalin minhu, yaitu harus dipaksa untuk menjelaskan yang ikhtimal atau selain yang ikhtimal, karena mungkin goyahnya bahwa mustadil itu mengucapkan dengan bahasa yang baru atau bahasa pasaran. Bahasa pasaran tentunya tidak sama dengan bahasa salaf. Wala mahdura bidzalik minalana lugat istilahiyah, karena lugat itu istilahiyah. Wala yubaru dakwahu al-dhuhur fi masjidi bila naklin au qarinatin, tanpa menjelaskan dengan naklunnya dari mana, korenahnya apa, tidak bisanya. Ini sudah jelas, tak perlu saya jelaskan. Ini nggak boleh itu. Oh, itu sudah jelas. Biasanya kan kalau buat itu jelas, nggak perlu dia, nggak boleh kata-kata semacam itu. Harus dijelaskan naklunnya. Kemudian kalau mustadil itu ternyata identik atau pas dengan mutarid, sama-sama dengan ijmal ala adami dzuri labdi bi ghairi maksidi, cuman bagi mustadil mengaku-ngaku zuhur fi maksidihi fakila yubalu daf'an lil ijmal ala diwahilakul asli, maka akan diterima ungkapan mustadil seperti itu. Kenapa? Karena menolak dari kata ijmal yang mana ijmal itu khilaful asli. Berarti bagaimana kalau sudah menjelaskan ini bukan ijmal, ini sudah jelas, menurut bisa diterima. Kenapa kok bisa diterima? Al aslu ala dunia ku adabul ijmal. Sing malah mempersulit itu
Islam jelas ya ngono sih ngangkel kaya Yusuf Asakaki ya. Nah, Yusuf Asakaki itu tukang ngengkel yang biasanya di Juman kan biasanya Yusuf Asakaki. Wes, semal mankulayati fil hikayah bal fil dalil qabla tamamihi aw ba'dahu. Kalau masalah nyegah dalam hikayatul mustadil lil aqwal, beberapa pendapatnya ulama dalam masalah yang dibahas sehingga dipilih dua qaul, ini tidak bisa ditolak karena itu bukan kreasi dari mustadil. Jadi harus diterima, kalau nggak terima nolak sing mempunyai pendapat. Makanya kalau sampean hanya saya nukil nggak usah ditolak karena hanya menceritakan. Nah, yang perlu ditolak itu kalau sampean mengutarakan dalil sebelum sempurna atau setelah sempurna baru bisa ditolak. Kalau saya nukil pendapat ini itu nggak bisa ditolak. Di sini wis ya wis menurut iku wis menurut, tapi ini bukan namanya mujadalah gitu ya. Bukan namanya mujadalah, tapi untuk mengkoleksi pendapat para imam seperti yang ada dalam waktu masail sering kan mengkoleksi pendapat imam. Nah, bukan mujadalah untuk merumuskan menjadi masalah itu kan. Biasanya kalau mujadalah itu masalah-masalah yang memang belum ada sama sekali di dalam kitab. Ya seperti kalau dirumuskan katakan ada orang perempuan mempunyai orang yang punya rohim tapi punya gandul, itu sih dianggap yang mana? Itu nggak ada dalam kitab. Nah, itu nanti bisa mujadalah. Tapi kalau pendapat ini sebenarnya nggak bisa ditolak, semacam itu hanya dikompromikan, dirumuskan terjadi khilafiyah, nggak perlu ada debat. Nah, yang akan didebat siapanya, kecuali hanya salah murah, gitu kan ya. Bisa terjadi semacam itu. Nah, salah murad itu tingkatannya bukan di sini sebenarnya. Bun. Kemudian yang terakhir, jadi sapu itu hanya dalil atau tamamud dalil. Al-matu pada tamamud dalil ini ada dua tingkah, bisa mantud dalil karena takhalluful hukmi, jadi gak podo atau gak sama dengan hukum yang ada. Enek hukumnya gak enek ilate, enek ilate gak ada hukum. Kembali pada pertama di dalam masalah qiyas, bahwa ilat itu harus selalu hukumnya memang mu'as, atau ilatnya harus mu'asir. Adanya ilat, adanya hukum, adanya tidak adanya ilat, tidak adanya hukum, harus ordun mun akisun. Kalau tidak, berarti ini nanti disebut mungkodeh. Nah, mungkodeh di sini ini karena tordun saja atau karena apa itu namanya aksun saja itu. Jadi karena sudah tidak ada berarti tordun saja yang sebenarnya tidak munakis, atau munakis saja tapi tidak mutorid, itu nanti bisa dipakai dalam rangka sudah tidak menemukan dalil lagi. Itu nanti akan dibicarakan di dalam istidlal, bab istidlal di bawah nanti. Contoh nih, yang kalau yang kamu sampaikan dalil itu tidak sahih sebab ada takhalluful hukmi anhu fi kaza. Contoh nih, emas itu karena barang yang berharga. Kalau bukan berharga, jauhar itu lebih berharga tapi tidak wajib zakat. Nah, ini kan berarti takhalluful hukmi. Banyak contohnya. Kemudian al-ismal atau taslimi mal istidlal, atau pasrah tapi dengan cara istidlal. Istidlal nanti akan dibahas di belakang.
bima yunafi subudal madlul, istidlal dengan sesuatu yang bisa menafikan tetapnya madlul. Berarti setelahnya disebutkan dalilnya kemudian ditetapkan madlulnya nggak cocok, itu sama baleni di contoh-contoh di atas sudah diterangkan gamblang. Fayaqulu, misalnya Mustadil katakan ma zakarta minad dalil wa indala fa indi ma yanfi, walaupun saya sebutkan dalil itu tapi saya juga punya dalil yang menafikan dalilmu. Contoh nih, kamu mengatakan wal husalatu wal mamsuhatu wal masahatu salasan basuh 3 kali, musab 3 kali. Loh, kenapa kok musab itu 3 kali? Karena musab itu rukunun fil wudu sama dengan guslun, sehingga disunatkan 3 kali seperti wajah. Saya punya dalil rukun tapi tidak usah dibasuh 3 kali, yaitu termasuk masul khuf. Masul khuf itu juga rukun, nggak sah kalau nggak masul khuf, tapi nggak harus 3 kali, malah makruh. Kenapa? Cepat bosok. Nah ini namanya istidlal dengan sesuatu yang menafikan apa yang ditetapkan oleh mustadil. Berarti terbalik, ganti mutarid dalili gitu ya. Ganti mutarid yang asalnya ada di dalili sekarang dalili. Kenyataannya masul khuf tidak wajiban untuk, tidak harus untuk salah sah. Terus seperti halnya